Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Profesor Dr. A. Haji Suratman, SEAK, MM, CA, CPME, BIA, ASEAN, CPE. Ketua 2 Persatuan Profesor Indonesia atau Pergubi, Wakil Ketua Umum Bidang Sertifikasi BIA, Asosiasi Internal Auditor Indonesia, Wakil Ketua Dewan Sertifikasi CPME IAMI, Institut Akuntan Manajemen Indonesia, Ketua Bidang Etika Profesi IAMI, Ketua Prodi Magister Akuntansi Setie YAI, Promotor Dosen Program S3 Ilmu Manajemen UNJ Universitas Negeri Jakarta dan UPI YAI. Perkenankan, saya akan menyampaikan kuliah umum Etika Bisnis dan Tata Kelola Korporat. Etika bisnis. 1. Standar perilaku pedoman moral yang membimbing perusahaan dalam interaksi dengan pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat luas, seperti integritas, transparansi, tanggung jawab sosial, kepatuhan hukum. Prinsip-prinsip utama etika bisnis: 1. Kejujuran, 2. Keadilan, 3. Otonomi, 4. Saling menguntungkan, bukan saling merugikan, 5. Integritas moral, 6. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Korporat GCG, tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance GCG adalah sistem, aturan, praktek, dan proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. GCG budaya ini dibawa dari Amerika ke Eropa dan masuk Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia dulu adalah Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya digabung jadi Bursa Efek Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengamankan kepentingan pemegang saham minoritas setelah perusahaan go public menjual sahamnya sekitar 30% ke masyarakat luas. Organ GCG yang pertama adalah pemegang saham, Dewan Komisaris sebagai wakilnya. Dewan Komisaris ada komisaris independen dan ada komisaris dependen. Komisaris independen adalah wakil dari pemegang saham minoritas. Dibantu pelaksanaan kerjanya dengan komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite pemantau manajemen risiko, kemudian direksi. Direksi juga ada direksi wakil dari pemegang saham minoritas. Ada direksi wakil dari pemegang saham mayoritas. Dibantu organnya yaitu sekretaris perusahaan yang tugas pokoknya adalah sebagai penyeimbang informasi dari perusahaan dengan pemegang saham minoritas. Itu tugas pokok sekretaris perusahaan. Kemudian internal auditor atau SPI, Satuan Pengawasan Intern Perusahaan. Prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, transparansi. Semua kegiatan perusahaan yang sudah melaksanakan GCG harus transparan.
apapun yang terjadi di perusahaan bisa diakses, diberitahukan kepada masyarakat stakeholder. Akuntabilitas yang kedua yaitu ada kegiatan-kegiatan SOP pelaksanaan job desk untuk masyarakat pekerja. 3. Responsibilitas yaitu pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat sekitarnya. Corporate sosial corporate yang ada kegiatan-kegiatan untuk kegiatan masyarakat, yaitu membantu anak yatim, membantu masyarakat sekitar, memberikan sembako, memberikan tempat-tempat ibadah, masjid, gereja untuk kepentingan masyarakat sekitar yang ada di perusahaan, sekitar pabrik. Independen, bahwa pengelolaan. Yang keempat itu independen adalah pengelolaan perusahaan dilakukan oleh manajemen dengan independen, tidak takut kepada pemerintah dan lain sebagainya, tidak diobok-obok, yang artinya independen direksi melakukan pengelolaan manajemen perusahaan. Terakhir, fairness. 5. Kegiatan perusahaan dilakukan secara fair. Untuk anak buah yang tingkat atas, manajemen tingkat atas dengan manajemen tingkat bawah, karyawan perlakuannya harus sama, fair, dan sebagainya. Sehingga prinsip BCG kita singkat dengan tarif. T yang pertama transparansi, 2 akuntabilitas, 3 responsibilitas, 4 independen, 5 fairness. Jangan lupa prinsip-prinsip BCG itu harus dilaksanakan dalam perusahaan yang sudah menjalankan GCG, terutama perusahaan yang terbuka. Setelah perusahaan terbuka go public, yang menjual sahamnya tadi 30% ke masyarakat, kemudian BUMN juga mengikuti. Setelah BUMN, koperasi. Jadi pelaku ekonomi yang ada di Indonesia yang pertama adalah swasta, yang kedua BUMN, yang 3 koperasi. Alhamdulillah saat ini hampir semua sudah melaksanakan good corporate governance (GCG). Manfaat GCG yang pertama, peningkatan reputasi dan kepercayaan investor masyarakat. Jadi kalau perusahaan sudah menjalankan GCG, masyarakat akan trust, percaya. Kalau masyarakat percaya, maka produk-produk yang dikeluarkan, yang diproduksi perusahaan industri akan diserap oleh pasar, akan dibeli. Dan kalau masyarakat membeli produk-produk dari perusahaan, maka perusahaan akan berkembang, ya, meningkat kinerjanya dan seterusnya. 2. Manfaatnya peningkatan kinerja keuangan dan efisiensi operasional. Karena dengan melaksanakan prinsip GCG tadi yang transparan, akuntabel, maka kinerja keuangan akan meningkat, efisiensi terjadi, korupsi bisa ditekan, dikurangi. 3. Pencegahan dan mitigasi risiko yang ada. Jadi risiko-risiko yang ada bisa dicegah, kalau ada pun bisa dilakukan mitigasi, dipindahkan ke tempat lain, diasuransikan dan lain sebagainya. Perencanaan strategis yang hebat. Dengan BCG maka perencanaan strategis bisa dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, kelima, manfaatnya menciptakan keberlanjutan sustainability, ya. Jadi perusahaan bisa terus berkembang, growing. Itu manfaat daripada GCG. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah umum saat ini. Semoga tambah sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.